Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam bersama saya, Mang Asep, yang akan membawakan satu cerita dari Mas Firman di Indramayu. Mas Firman ini menceritakan pengalamannya di tahun 2018. Jadi waktu itu Mas Firman ini statusnya masih pacaran dengan Mbak Tia, yang sekarang alhamdulillah udah jadi istrinya Mas Firman. Nah, di tahun 2018 itu pernah ada pasar malam. Pasar malam ini adanya di tetangga kecamatan, jadi bukan di wilayahnya Mas Firman, tapi udah beda kecamatan. Cuman pasar malam ini selalu jadi omongan, ya mungkin karena wahananya, karena ya jajanan-jajanannya, karena permainannya. Jadi meskipun jaraknya lumayan jauh dari kampungnya Mas Firman, itu bisa sampai 20 menit kalau naik motor tuh dari kampungnya Mas Firman. Orang tuh tetap antusias buat datang ke situ, ngerasain ya sekedar makan bakso atau makan kacang rebus keliling-keliling, naik wahana, naik biang lala, naik kora-kora. Jadi ya memang selalu ramai. Nah, Mas Firman sendiri kan waktu itu masih pacaran sama Mbak Tia. Jadi ya Mas Firman pun ngejak Mbak Tia buat jalan-jalan ke situ. Diajak jalan malam habis Isya, mereka berdua ini ya boncengan. Ya sama orang tuanya Mbak Tia juga tentunya izin dulu. Habis itu mereka berangkat ke pasar malam. Di pasar malam ya sempet nyobain beberapa permainan, terus ya jajan, nggak lupa beli oleh-oleh buat orang tuanya Mbak Tia di rumah. Nah, setelah keliling-keliling lumayan lama, waktu itu tuh ya udah mau jam 11 malam, udah lumayan larut. Jadi ya udahlah, mereka pun pulang kan, karena perjalanan kan lumayan jauh ke rumah nih, bisa sampai sebenarnya kalau ngebut mungkin cukup 15 menit katanya. Cuman kalau dibawa santai, namanya orang lagi pacaran kan ya, naik motornya nggak kenceng, santai ya mungkin sampai 20 menit nyampe ke rumah nih. Akhirnya mereka pun pulang boncengan motor. Motor itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Motor itu ya servisnya rutin, ganti oli rutin. Cuman nggak tahu kenapa pas lewat ke area yang sepi, motor itu kayak hilang tenaganya, digas itu nggak mau jalan, sampai akhirnya motor itu mati, mesinnya tuh mogok, blek, mesinnya mogok. Untungnya Mbak Tia ini yang seharusnya marah atau kesel sama Mas Firman gara-gara motornya mogok, Mbak Tia ini malah ketawa, lah ada-ada aja katanya motor, makanya ganti Mas motornya sama yang baru. Tapi konsepnya ini bercanda ya, ngomongnya tuh bukan serius. Mas Firman aja, lah motor ini kan banyak kenangannya katanya, kalau ganti yang baru nanti yang dibonceng cewek yang baru, kata Mas Firmannya tuh. Nah, Mas Firman tuh ya ngecek-ngecek mesin, sementara Mbak Tia sendiri ya lirak-lirik di area sekitar. Mas, ini di depan rumah tua ya katanya. Nah, Mas Firman sendiri baru sadar kalau ternyata motor itu mogok tuh persis di depan sebuah rumah yang udah lama enggak ditinggalin. Jadi ya kelihatan kalau di depan rumahnya tuh ilalangnya lumayan tinggi, terus bagian jendelanya udah pada pecah kacanya. Ya rumah itu ya setahu Mas Firman juga dari dulu tuh memang kosong, nggak ada yang nempatin. Iya, ini kan memang dari dulu katanya, Dek, rumahnya kosong. Oh, Mas fotoin lah Mas katanya. Fotoin apa? Fotoin lah pakai HP kamu, HP aku habis baterai buat update story, kata Tia tuh kayak gitu. Lah di tempat kayak gini mau foto juga? Iyalah buat update story katanya. Ya udah ya, foto-foto. Dipoto. Mbak Tia pun ya ke arah depan gerbangnya, itu kan rumahnya kan ada gerbangnya, cuman gerbangnya sendiri sebenarnya udah pada lapuk, besinya tuh udah pada berkarat, ada engselnya yang rusak. Jadi ya cuman di bagian depan gerbangnya aja, nggak nyampe masuk ke dalam.
Nah dipoto-foto, cekrak, habis difoto, udah ya, iya udah, nanti kirim ya Mas lewat WA katanya. Iya kata Mas Firman tuh. Mas Firman balik lagi ke motornya, cuman nggak tahu kenapa Mas Firman tuh ya tadinya kan mau bongkar busi, mau ngecek ini, cobalah aku starter lagi, jalan enggak. Nah pas di kontak, di starter, ternyata motornya tuh hidup, digas juga nger, jadi seolah-olah motor ini tuh kayak nggak pernah mogok katanya. Lah itu hidup Mas katanya. Iya aneh ya, tadi kenapa ya? Ya nggak tahu, aku kan nggak ngerti mesin kata dia. Kata Mas Firman mungkin ininya bensinnya tadi ada yang kotor kali ya, karburatornya nyumbat. Ya nggak tahu Mas, nggak ngerti. Ya udah ayo yuk naik lagi, kita pulang. Akhirnya mereka pun ya boncengan lagi, lanjutin perjalanan. Alhamdulillah lancar sampai depan rumah dia. Karena hari udah larut, jadi ya Mas Firman kan nggak enak sama tetangga mau mampir, padahal mau mampir katanya. Cuman ya nggak enak sama tetangga, jadi ya udahlah sampai depan rumah aja. Nah Tia masuk ke dalam rumah, nggak lupa oleh-olehnya dibawa sama Tia. Nah habis itu Mas Firman pulang. Firman ini sama Tia sebenarnya satu kampung, cuman ujung sama ujung rumahnya nih, jauh-jauhan. Akhirnya Firman ya pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya Firman kan ya rebahan di kamar sambil ngecek foto Tia yang tadi, dicek-cek, oh ini fotonya Tia. Terus ya Firman itu ngechat Tia, udah tidur katanya, kayak gitu ya, biasalah orang pacaran kan pengen ngucapin selamat tidur apa segala macem, mimpi indah. Cuman pesannya Firman ini nggak terkirim sama Via tuh lah, nggak terkirim katanya. Berarti HP-nya masih belum hidup, masih dicas kali ya. Pas Firman ngecek fotonya dia lagi untuk yang keberapa kalinya, sampai akhirnya Mas Firman tuh melihat ada satu foto yang terakhir. Di situ di bagian depan rumah tua itu, tadinya Mas Firman tuh ya ngira ini bayangan pohon atau bayangan apa. Cuman pas di zoom, diperbesar, ini ngebentuk kayak semacam orang yang pakai baju serba hitam, rambutnya itu panjang nutupin muka. Nah ini tuh kayak orang katanya. Ini kan padahal tadi nggak ada siapa-siapa. Kalau bener ini orang, jadi pandangannya itu seolah-olah ya lurus menghadap ke Mbak Tia ini. Ya perasaan Mas Firman kan ya nggak enak, jadi ngechat Mbak Tia lagi, Dek kamu udah tidur atau belum, masih nggak terkirim katanya. Kok masih nggak terkirim ya, perasaan makin nggak enak. Akhirnya Mas Firman ini telepon adiknya Mbak Tia, namanya tuh Dede. Ditelepon, nah sama Dede itu diangkat. Halo Mas, kata Dede nih, Dek udah tidur belum Mas? Nah baru juga ngomong belum, Mas Firman tuh udah denger di situ tuh ada suara ya kayak orang teriak-teriak, ada yang nyebut namanya Tia, ada suaranya orang teriak nanti ganti orang nangis. Nah terus kan, Dek kok rame banget, kenapa Dek? Mas ini Mbak Tianya kesurupan, cepetan kesini katanya. Nah dengar kalimat itu kan ya Mas Firman langsung matiin handphonenya. Terus dia tuh langsung meluncur balik lagi ke rumahnya Mbak Tia. Naik motor dari kejauhan pun ya Mas Firman tuh udah ngeliat kalau di rumahnya Tia ini udah rame. Jadi di depan rumahnya nih ada beberapa bapak-bapak tetangganya Mbak Tia pada duduk lah. Terus di bagian pintunya pun kebuka, sepertinya tuh di bagian dalam rumah tuh kayak rame orang gitu kan. Pas Mas Firman nyampe depan rumah, motor diparkir, itu pun udah kedengeran kalau dari dalam tuh ada suaranya orang ketawa, nanti ganti lagi suaranya orang nangis. Jadi kan ya Firman udah nggak enak perasaannya. Nah Mas Firman masuk ke situ, ternyata bener Mbak Tia itu ya lagi teriak-teriak kayak gitu. Terus ya ganti suaranya orang nangis, kadang-kadang ngucapin kata-kata ya sebenarnya itu bukan suaranya Mbak Tia, suaranya ya nggak tahu lah, suaranya itu serak berat. Tia kan nggak kayak gitu suaranya.
Nah, pas Mas Firman ngeliat, dia sendiri pun lagi dipegangin sama ibunya, sama ada tetangganya lagi. Kayaknya tuh badannya tuh mau meronta-meronta gitu, jadi dipegangin. Nah, nggak beberapa lama datang Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz ini memang ya dimintai tolong sama keluarganya Mbak Tia tuh. Pak Ustadz ini datang ke situ ya, sama warga juga kasih jalan katanya, ini Pak Ustadznya udah datang. Nah, Pak Ustadz datang situ ya, langsung didoa-doain, dibaca-bacain doa ya, mungkin kurang lebih sampai 20 menit. Nah, setelah 20 menit itu alhamdulillah Mbak Tia itu udah mulai tenang. Sehabis tenang itu Mbak Tia mulai kenal sama orang-orang tuh. Bingung kan kayaknya Mbak Tia tuh ya, tengok-tengok kiri kanan. Habis itu Mbak Tia tuh meluk ibunya, nangis meluk ibunya. Nah, bapaknya Mas Firman sendiri sama Pak Ustadz nanya sama Mas Firman, "Man, tadi gimana?" katanya di pasar. "Ya nggak gimana-gimana Pak, di pasar ya kayak gitu, cuman jajan-jajan, keliling-keliling naik wahana." "Oh, cuman memang ada yang aneh," kata Mas Firman. "Sewaktu pulang motor itu mogok di depan rumah kosong, rumah yang udah tua. Nah, terus Tia minta foto di situ. Di foto itu ada ya ini," katanya, diliatin sama Mas Firman kan. Nah, Pak Ustadz sendiri pun cuma nangguk-nangguk aja, berarti ya tadi Tia itu pulang nggak sendirian, ada yang ngikut sama Tia katanya. Penjelasan dari Pak Ustadz itu cukup kayak gitu aja. Ya memang masih banyak misteri kan ya, kenapa harus ikutnya sama Tia, kenapa nggak sama Mas Firman, kenapa nggak orang lain gitu. Tapi ya Pak Ustadz tuh kayaknya yang jelasinnya cuman gitu aja. Ya udah nggak apa-apa katanya. Habis itu ya karena Mbak Tianya udah sembuh, sama orang tuanya pun disuruh istirahat, tetangga pun udah mulai bubar balik ke rumahnya masing-masing. Ya Mas Firman juga ya pulang ke rumah naik motor. Nah, di perjalanan pulang ini Mas Firman itu tadinya naik motor kan biasa aja ya, cuman pas masuk ngelewatin area yang gelap yang nggak kena lampu, motornya itu mendadak jadi berat katanya. Jadi naik motor nih sampai goyang, egal-egol, ih kok berat kayak gini. Mikirnya tadinya itu ya bannya kempes. Jadi Mas Firman kan berhenti dulu dicek bannya, ternyata bannya itu ya normal, nggak kempes. Kok nggak kempes bannya ya, kenapa berat tadi tuh. Perasaan nggak enak kata Mas Firman. Jadi Mas Firman ya naik ke motor lagi, dilanjut lagi, motornya normal lagi. Waktu itu normal lagi, sampai akhirnya nih ya udah deket lah sama rumahnya Mas Firman, ini nggak terlalu jauh. Motornya tuh keulang lagi, jadi seolah-olah ada yang bonceng di belakang tuh, jadi berat. Set, shocknya kan turun ke bawah ya, shock breakernya tuh terasa lah berat nih, kok kayak gini motornya. Nah, kali ini beda kata Mas Firman. Mas Firman itu ngedenger kayak suara orang ketawa, suara perempuan ketawa, cuman ketawanya nih seolah-olah jauh, dari kejauhan, cekik. Mas Firman langsung merinding. Pas lagi Mas Firman merinding ini, di tengkuknya Mas Firman itu kayak ada yang niup, kayak ada yang ngembusin nafas lah, dingin katanya. Jadi terasa banget di tengkuk nih, bikin Mas Firman tambah merinding. Nah, motor berat di tengkuk ini kayak ada yang nafas, jadi kan seolah-olah di situ ada yang bonceng ya. Mas Firman nih udah nggak fokus, jadi dia ngelihat ke spion. Nah, di spion itu nggak ada siapa-siapa di belakang Mas Firman tuh. Cuman Mas Firman itu bisa ngerasa kalau di belakang dia ini kayak ada yang bonceng. Soalnya ya dari itu dia, dari nafas yang ke tengkuknya Mas Firman ini dingin, kerasa banget. Nah, dari kupingnya Mas Firman sebelah kanan itu sayup-sayup kedengeran suara perempuan ngomong ya, "Mas, anterin aku pulang," katanya. Nah, Mas Firman kan langsung buyar fokusnya nih ya, bawa motor udah gemeter, ditambah lagi Firman itu ngerasa kalau di pinggangnya seolah-olah itu ada yang meluk, ada yang rangkul katanya. Nah, di situ Mas Firman tuh hilang kontrol, saking takutnya dia. Akhirnya ya muter gas itu ya udah nggak kontrol lagi.
Mas Firman jatuh. Buah, katanya motornya tuh jatuh ya, Mas Firman kecelakaan tunggal. Alhamdulillahnya itu ya nggak apa-apa, nggak sampai parah, cuman lecet-lecet aja. Nah, gara-gara motor jatuh ini, warga yang di dalam rumah kan denger, jadi pada keluar, man, nggak apa-apa man, nggak apa-apa, kenapa kok jatuh? Nggak apa-apa, kata Mas Firman, nggak apa-apa. Nah, ditolong sama warga, ya itu tadi, alhamdulillahnya tuh ya cuman lecet-lecet aja, motornya juga nggak terlalu parah, karena rumahnya udah deket. Akhirnya Mas Firman tuh pulang ke rumah. Sampai rumah, Mas Firman ya cerita sama orang tuanya kalau dia tuh baru ngalamin kejadian ini kayak gitu ceritanya. Ya, terima kasih buat Mas Firman yang udah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ceritanya bisa nghibur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.